Waktu yang biasanya saya perlukan untuk mengerjakan sebuah PC dari awal beli sampai siap kirim antara 7-12 hari. Tapi rakitan kali ini saya memerlukan waktu hampir 1 bulan. Kira-kira apa aja sih kesulitannya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Pengumuman giveaway PC 100.000 ada di video ini ya teman-teman. Jadi tolong disimak video ini dari awal sampai akhir. Gak panjang kok videonya. Rakitan PC kali ini punya Mas Aris, orang Jogja. Dia membawa part PC sendiri dari rumah dan minta dirakitkan. Ada 2 alasan kenapa rakitan PC kali ini bisa lama. Pertama, Mas Aris minta santai saja ngerjainnya karena dia punya banyak PC. Yang kedua, karena VGA yang dipakai di rakitan kali ini adalah VGA X Mining tanpa output port dan lumayan susah menemukan driver yang tepat. Untuk part-part yang digunakan juga mayoritas bekas dan saya merasa Mas Aris itu sangat pintar dalam membeli barang-barangnya. Beberapa barang bahkan dapat di harga yang sangat-sangat murah dibandingkan dengan harga pasarannya. Semua barang dibeli di Tokopedia. Part yang pertama, prosesor. Prosesor yang dipakai kali ini adalah Intel generasi ke-7 Pentium G4600. Ini prosesor yang videonya paling banyak ditonton di channel ini. Jadinya harganya melambung tinggi. Dulu saya beli prosesor ini 100.000, sedangkan Mas Aris membelinya 200.000. Walaupun harganya 2 kali lipat dari ketika saya membeli, tapi ini masih di bawah harga pasaran saat ini, yaitu di 280.000. Tidak worth untuk dibeli di harga ini. Prosesor yang lahir tahun 2017 ini memiliki 2 core dan 4 thread dengan base frekuensi 3,6 GHz tanpa turbo boost. Support RAM DDR4 2400 MHz, TDP-nya 54 watt dan iGPU-nya Intel HD 630 yang sudah saya bahas di video yang ini. Lanjut ke HSF, karena temanya putih, kali ini pakai HSF Jonesbo CR 1400. Mas Aris dapat di harga 150.000 dalam kondisi baru. Murah banget ya, padahal harga pasarannya itu 220.000. Mungkin penjualnya lagi cuci gudang. HSF ini performanya sangat bagus di harganya, punya 4 heat pipe tembaga. Part yang ketiga, motherboard. Ini keren banget. Motherboardnya Asus Strix Z270 Gaming, motherboard seri tertinggi untuk Intel generasi ke-6 dan ke-7. Motherboard ini dibeli di harga 650.000 dalam kondisi bekas. Ini harga yang sangat murah menurut saya. Memiliki 2 slot NVMe walaupun yang satunya itu mati. Ada 4 slot RAM DDR4 dan motherboardnya ada lampunya ketika dinyalakan. Bagian belakangnya pun istimewa. Outputnya ada 3, ada 1 HDMI, 1 DisplayPort dan 1 DVI. Ada juga lubang Type-C. Di sisi satunya ada 6 port SATA 3 yang sudah menghadap ke samping. Motherboard seri Z adalah motherboard yang bisa mengoverclock prosesor dan RAM. Jadi opsi upgrade-nya akan luas. Selanjutnya RAM yang dipakai kali ini adalah RAM kit 16GB DDR4 2400 dari merek Avexir. RAM ini memiliki LED biru yang lumayan memanjakan mata. Mas Aris membeli RAM ini 2 keping seharga 450.000 dalam kondisi bekas. Part selanjutnya storage. Sebenarnya di sini pakai dual storage. Yang pertama untuk sistem NVMe 512GB bekas copotan dari laptop, dan yang kedua harddisk 1TB WD Black yang dibeli di harga 225.000. Sayangnya harddisknya bermasalah dan tidak terbaca. Lanjut ke PSU, pakai PSU bekas dari Cooler Master 750 watt 80 plus bronze. PSU ini harganya 450.000 dan sangat cukup untuk mensuplai kebutuhan daya dari PC ini. PSU ini semi modular ya, 24 pin, 8 pin dan pin power VGA-nya menempel di PSU, sedangkan kabel SATA dan molek bisa dicopot pasang. Part
yang ketujuh, casing. Nah, ini yang mahal, pakai casing Cube Gaming Kenoma dengan ukuran ATX dan bentuk akuarium. Harganya 670.000. Casingnya besar banget sampai memakan space lebih dari setengah meja saya. Muat 9 fan, cuman hanya dipasang 8 fan di sini. Sisa 1 fan nanti untuk diisi action figure. Part yang terakhir dan yang paling membuat saya pusing, VGA. VGA yang digunakan kali ini adalah X-Mining FGA P107. Di rangka VGA-nya ada tulisan GTX 1080, memiliki 8GB VRAM, 256-bit GDDR5. Terlihat sangat menjanjikan. Harganya berapa? Cuman 640.000. Loh, kok murah? Nah, di sini masalahnya. Kenapa VGA ini murah? Karena VGA ini tidak bisa langsung diinstal driver sebagaimana VGA yang lain. Harus cari driver yang cocok, yang sudah dimodif untuk bisa main gaming. Kalau teman-teman tertarik untuk membeli VGA sejenis ini, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, prosesornya harus pakai prosesor dengan iGPU. Kalau kata orang-orang, minimal pakai i3 Gen 4 ke atas. Kalau AMD juga bisa, tapi saya tidak tahu minimalnya pakai prosesor apa. Syarat yang kedua, motherboardnya harus punya output HDMI, DisplayPort atau DVI. Kalau outputnya cuma VGA, tidak akan nampil walaupun kita sudah pakai prosesor yang sesuai. Dan syarat yang ketiga, harus bisa menemukan driver yang tepat dan sudah dimodifikasi. Nah, ini yang paling susah. Di VGA kali ini saya mencoba 13 driver modifikasi dan butuh sekitar 2 minggu sampai saya sadar kalau VGA ini itu tidak worth untuk dibeli. Banyak sekali masalah yang ditimbulkan oleh VGA ini. Yang paling sering adalah drivernya terbaca tapi tidak bisa buat main game, bahkan sering blue screen. Dan ketika VGA-nya berhasil dimainkan, ternyata P107 ini hanya bisa berjalan di jalur PCIe x 4. Akibatnya kemampuannya terlimit sekali. Ketika saya uji dengan Unigine Heaven, perkiraan performanya hanya setara RX 560. Padahal seharusnya VGA ini adalah GTX 1080 sesuai tulisan di VGA-nya. Tapi efek positifnya, suhu yang dihasilkan sangat dingin, yaitu cuma 55 derajat saja. Singkat cerita, karena kurang puas dengan performanya, Mas Aris membeli VGA mining yang lain, yaitu Colorful P106 yang setara dengan GTX 1060 6GB. Harganya 480.000. Selanjutnya langsung saya install. Kali ini karena banyak tutorial di YouTube tentang P106 ini, jadinya lumayan gampang cari drivernya, walaupun tetap pakai driver modifikasi, bukan driver dari website Nvidia. Buat yang pengen tahu cara install dan driver yang dipakai, link video sumbernya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan akhirnya terbaca dengan normal Nvidia P106/100 dengan VRAM 6GB 192-bit GDDR5 dan harganya di bawah 500.000. Jadi yang minat habis lihat video ini langsung check out aja ya. Linknya ada di deskripsi sebelum harganya meroket lagi. Oke, selanjutnya kita ke opsi upgrade ya. PC ini pastinya masih bisa di-upgrade karena pakai motherboard seri Z. Yang pertama, prosesornya bisa upgrade sampai prosesor i7 7700K, walaupun saat ini harganya masih terlalu mahal. Yang kedua, tambah RAM 16GB lagi, kalau bisa RAM-nya yang sama biar lebih cakep tampilannya. Dan yang ketiga, tambah harddisk untuk penyimpanan game-gamenya. Uji daya, PC ini boros daya nggak ya? Ketika idle cuma menyerap daya 60-an watt, sedangkan ketika full load, PC ini menyerap daya sekitar 170 watt. Lumayan hemat daya mengingat pakai 8 fan 12 cm. Dengan asumsi pemakaian PC ini itu 4 jam sehari dan listrik di rumah 900 VA, maka dalam sebulan kira-kira PC ini menghabiskan biaya listrik sebesar Rp27.500 dalam 1 bulan. Biaya ini belum termasuk listrik dari monitor, speaker, dan lain-lain.
Uji sintesis, kita uji prosesornya dulu ya. Pentium G4600 dengan Cinebench R15 multicore dapat skor 360 CB, skor yang lumayan tinggi untuk prosesor sekelas Intel Pentium G. Lanjut ke uji GPU-nya menggunakan Unigine Heaven dengan setting 900 Pilo seperti biasa. P106/100 ini dapat skor 5591 dengan rata-rata FPS 222 dan suhu maksimalnya lumayan tinggi di 82 derajat Celcius. Selanjutnya uji gaming. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan sebuah alat yang sangat menarik dari brand PX Indonesia. Ini adalah Capture Card 4K. Buat teman-teman yang mau live streaming lewat OBS dari HP, bisa pakai aplikasi ini biar gambarnya makin jernih. Bahannya dari aluminium dengan garansi 18 bulan. Punya satu port HDMI in, satu port HDMI out, dan satu port USB Type A atau Type C. Jadi alat ini bisa merekam video yang bersumber dari perangkat seperti HP, kamera, PC, laptop, Nintendo Switch atau PS5 dengan resolusi sampai 4K. Mau buat disimpan videonya atau untuk live streaming main game dari konsol juga sangat oke. Cara pakainya pun tidak sulit. Pertama, install aplikasinya, lalu sambungkan perangkat yang mau ditampilkan, misalnya Nintendo Switch. Pakai HDMI yang bagian in, sambungkan bagian USB-nya ke laptop atau ke PC, dan sudah bisa buat live streaming game yang ada di Nintendo Switch. Misal teman-teman berminat untuk membeli capture card ini, link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Oke, sekarang terakhir uji gaming. VGA 400 ribuan ini bisa main game AAA tanpa menyalakan FSR sama sekali. Menyala abangku. Game yang pertama, game balapan super berat Forza Horizon 5 di setting 1080p high dengan VSync yang kita on kan dapat FPS yang stabil di 60 fps. Game yang kedua PES 2021. Kenapa nggak pakai 2023 atau 2024? Karena saya lagi kehabisan kuota download untuk bulan ini. Jadinya pakai game yang ada aja. Di setting 900p high pastinya bisa main di 60 fps stabil. Game yang ketiga, GTA 5. Saya rasa VGA ini bisa untuk memainkan GTA 5 roleplay dengan nyaman. Karena ketika saya main GTA 5 offline di setting 900p very high, dapat FPS yang tinggi antara 80 sampai 100 fps. Game selanjutnya Dota 2 di setting 900p best looking, ketika laning dapat 50-an fps dan ketika war cuman dapat 30-an fps. Kenapa rendah? Karena game Dota itu game yang CPU bound dan di sini CPU-nya cuman 2 core dan 4 thread. Selanjutnya game AAA yang bagus banget ceritanya dan bagus banget gambarnya, Red Dead Redemption 2 di setting 900p Ultra dapat 40 fps. Di sini saya nggak setting di 1080p ya, karena monitor saya cuma 20 inch. Game selanjutnya God of War 4 di setting 900p original dan pastinya tanpa FSR.
Apa itu FSR? FSR untuk VGA lemah dapat 40-50 fps. Dan game AAA yang terakhir, Far Cry 6 di setting 900p high, pastinya tanpa FSR juga dapat FPS 40-50 fps. Kesimpulan, VGA X Mining seperti ini saya peruntukkan untuk kalian yang berani dan mau belajar. Jika satu driver gagal, ganti cari driver yang lain. Usaha terus sampai berhasil. Kalau kira-kira sudah mendekati masa garansi Tokopedia atau Shopee-nya sudah mau habis, lebih baik di retur saja kalau tidak bisa ketemu driver yang cocok. Nah, itu tadi review PC dengan VGA X Mining. Sekarang kita pengumuman pemenang PC 100.000. Ada 800-an komen, tapi 300-annya itu adalah balasan dari saya. Jadi yang terbaca komen tanpa reply adalah 518 komen. Dan pemenangnya adalah Pau Pau TV 6594. Selamat buat Pau Pau TV. Buat yang punya akun ini silahkan WA saya ya, dan kirimkan screenshot bukti sudah share dan screenshot bukti kepemilikan akun. Ya, harapan saya semoga Review Tech kedepannya bisa konsisten giveaway PC walaupun murah-murahan. Buat yang belum menang, tidak usah bersedih, yuk nabung aja 10.000 per hari, 2 bulan sudah bisa rakit PC sendiri. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.